معشر المسلمين والجمرة المؤمنين رحمهم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت الإمام يكتب فقال وبلغ فلا جمعة له. أنصت واسمعوا وأطيعوا وأستغفر الله. أنصت واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصت واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala
pada hari yang mulia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam dan sehat walafiat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diridhoi oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita nantinya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita berusaha memaksimalkan ibadah kita dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala macam yang dilarang oleh Allah, agar kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita semua adalah orang tua yang pastinya menyayangi yang namanya anak-anak kita. Orang yang begitu keras, orang yang begitu kasar, bahkan punya predikat preman sekalipun, mafia sekalipun, dia pasti sayang terhadap anaknya. Bahkan binatang yang begitu ganasnya, dia akan sayang dan nunduk terhadap anaknya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menikahi Siti Hajar lalu diberikan anak yang namanya Ismail, putra pertama beliau. Begitu cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail, maka apapun dituruti yang namanya keinginan orang yang amat sangat dicintainya. Tapi ketika itu Allah menguji Nabi Ibrahim dengan menyuruh Nabi Ibrahim memotong leher dari anak kandung yang sangat dicintainya, yakni Ismail alaihissalam. Perjuangan yang Allah ingin memperlihatkan pembuktian dari cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun pada akhirnya diganti oleh domba. Nah, itu pun yang akan dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dirasakan oleh beliau. Beliau bersedih, bahkan beliau menangis ketika putra beliau yang namanya Qasim, yang namanya Ibrahim meninggal dunia di saat masih kecil. Rasulullah saat itu bersedih. Pertama, beliau bersedih karena anak yang sangat dia cintai, putra yang hanya dua-duanya dia punya, yaitu Qasim dan Ibrahim, diambil oleh Allah ketika kecil. Lalu sedihnya beliau yang kedua karena kafir Quraisy saat itu menghina Nabi Muhammad, meledek Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad tidak akan punya keturunan lagi, bahwasanya Muhammad abtar, akan terputus keturunannya. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah sedih, ketika Rasulullah menangis, karena Rasul pun manusia, maka Allah menurunkan surat yang mulia, yaitu surat Al-Kautsar yang tadi awal khotib bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ketika sahabat melihat Nabi Muhammad sedih dan menangis kehilangan putra-putra beliau, lalu beliau dihina, tapi tiba-tiba sahabat melihat Nabi Muhammad tersenyum bahagia
Ditanya oleh sahabat, "Ya Muhammad, ya Rasul, kenapa engkau sedang bersedih tapi kau tersenyum?" "Aku mendapatkan wahyu dari Allah, turun surat Al-Kautsar kepadaku." Maka di Jumat yang singkat ini, mari sama-sama kita merenungkan 3 ayat pendek dalam Al-Quran ini agar bisa kita aplikasikan, karena kita pasti punya anak, kita pasti punya yang namanya penerus daripada keturunan kita. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Kata Allah, wahai Muhammad, jangan bersedih. Jangan bersedih. Inna a'taina, aku telah berikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang begitu besar. Ulama menafsirkan al-kautsar ini 16 makna, 16 pengertian. Ada yang menafsirkan al-kautsar adalah sungai di surganya nanti yang akan kita minum sebagai umat Nabi Muhammad ketika masuk ke dalam surga. Yang ketika kita minum maka dahaga kita sepanjang padang mahsyar hilang dengan seteguk air dari sungai Al-Kautsar. Lalu ada pendapat mengatakan Al-Kautsar adalah telaga di padang mahsyar. Ketika kita kehausan di padang mahsyar, maka di situ disiapkan untuk umat Nabi Muhammad bisa meminum air dari telaga Kautsar. Al-Kautsar juga mempunyai makna adalah nikmat yang begitu banyak yang sudah kita dapatkan. Ketika kita bangun tidur, kita bisa memelekkan wajah kita. Ketika kita bangun tidur, kita bisa melangkahkan kaki kita. Bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan. Hadirin yang dirahmati Allah. 1 tahun 5 bulan yang lalu, saya kecelakaan ketika mau ngisi kajian subuh di Cilodong. Hancur kaki saya. Bahkan ada yang mengatakan medis divonis tidak akan bisa jalan kembali. Tapi alhamdulillah bulan Ramadan kemarin dengan bantuan kekuasaan Allah dan doa-doa saya bisa mengisi dakwah 38 titik selama 1 bulan Ramadan. Sehari bisa 3 tempat walaupun memakai tongkat. Kita keliling dakwah Depok, Jakarta, Purwakarta, Subang. Dengan niat apa? Dengan niat mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan banyak nikmat kepada kita. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat mulut, nikmat kaki, nikmat tangan. Maka yuk syukuri. Yuk pergunakan untuk hal-hal baik. Selagi kita masih diberikan nafas oleh Allah, maka saya minta kepada Allah, ya Allah, jadikan Ramadan kemarin sebagai Ramadan terbaik saya. Maka saya siap untuk silaturahim dan masjid-masjid sangat mensupport. 38 kita keliling dakwah selama 1 bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, inna a'tainakal kautsar. Muhammad, jangan sedih. Engkau aku ambil anak-anak laki-lakimu, tapi aku berikan kamu kebahagiaan yang begitu besar, kenikmatan yang begitu besar. Lalu apa ketika kita sudah mendapat kenikmatan? Kata Allah di surat Al-Kautsar di ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Maka hadirin, kalau kita sudah dapat nikmat begitu banyak, kita punya istri, punya anak, bahagia, punya pekerjaan, punya usaha, maka sebelum Allah cabut keberkahan itu, maka yuk lakukan 2 hal ini, kata Allah. Apa? Fasholli. Ada ulama yang mengatakan fasholli artinya sholatlah, jagalah sholat. Tapi ada ulama yang mengatakan fasholli ini bukan spesifik sholat. Karena dalam Al-Quran kalau sholat itu pakai kalimat aqimis sholat, dirikan sholat. Tapi kalau fasholli artinya, maknanya menurut beberapa ulama, artinya berdoalah. Artinya renungkanlah apapun yang Allah telah berikan, nikmat-nikmat yang Allah telah berikan, rezeki yang Allah berikan, titipkan sebagian rezekinya melalui Masjid At-Taqwa. Ketika kita punya kedudukan, maka jalani kedudukan kita dengan amanah. Ketika kita punya ilmu, amalkan ilmu kita, akan mendapatkan barokah. Maka fasholli di situ spesifiknya kita berdoa dan merenungi secara hikmah. Lalu yang kedua, di rabbika wanhar, dan berkurbanlah, potonglah hewan. Nabi Ibrahim dulu suruh memotong putranya. Bayangkan Pak, kalau disuruh milih, Bapak punya duit 1 miliar,
Bapak kasih uang 1 miliar ke Masjid At-Taqwa atau Bapak potong anak Bapak hidup-hidup? Pasti kita semua akan memilih uang 1 miliar, biarkan aku kasih, aku berikan. Bahkan banyak seorang orang tua yang mengobati penyakit anaknya, sudah habis rumah, mobil, segala macam. Untuk apa? Untuk bisa kesembuhan putranya kembali, putrinya kembali. Sesayang itu orang tua terhadap anak. Maka kalau kita sayang terhadap keluarga kita, Pak, kalau kita sayang terhadap anak kita, wanhar, kata Allah, karena sudah diberikan inna a'tainakal kausar, engkau aku sudah berikan keturunan, maka berkurbanlah, maka akekahlah. Ini inti daripada akekah adalah dari surat Al-Kausar ayat kedua. Karena sudah kita dapat Al-Kausar, rezeki yang banyak termasuk rezeki anak, maka kita potonglah kambing untuk mengakekahkan anak kita. Tapi kalau spesifik Idul Adha, maka berkurbanlah. Kalau kita punya rezeki, oh cukup buat beli domba kambing, belilah kambing domba. Kalau kita cukup beli sapi, belilah sapi, titipkan ke Masjid At-Taqwa, dipotong lalu dibagikan, maka seluruh amal baiknya itu tidak akan dihilangkan untuk kita dan keluarga kita. Kita boleh mengorbankan sapi, kambing satu untuk satu keluarga, walaupun kalau bisa 1 kambing, 1 sapi untuk 1 orang. Tapi kalau kita tidak bisa, bisa buat 1 keluarga. Allah dan Islam tidak menyulitkan, tapi memudahkan. Ayo, masih ada waktu sekitar 12 hari lagi, titipkan rezeki kita. Agar Allah melihat, oh si fulan sudah aku kasih rezeki, sudah aku kasih jabatan, sudah aku kasih anak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, sudah aku kasih keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Aku ingin melihat, ayo masih mau nggak mengeluarkan untuk kurbannya ke Masjid At-Taqwa? Kalau nggak mau, jangan sampai kita diambil nanti anak kita untuk membayar apa yang harusnya kita keluarkan. Hadirin yang dirahmati Allah, fasholli li rabbika wanhar. Dan ditutup ayat ini dengan istimewa dan harus menjadi peringatan juga buat kita. Inna syani'aka wal abtar. Kata Allah, Muhammad, siapa orang yang menghinamu? Karena Rasul dihina oleh kafir Quraisy. Muhammad tidak akan punya keturunan, Muhammad tidak akan punya jejak, Muhammad tidak akan dikenang. Buktinya sampai sekarang nama Nabi Muhammad itu luar biasa, dicintai, masih didoakan, masih bersolawat kita kepada Nabi. Tapi yang menghina termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, itu dijanjikan oleh Allah di surat Al-Lahab bahwasanya Abu Lahab namanya hina, jelek. Tidak ada yang mau memberikan anak namanya Abu Jahal, tidak ada. Tapi lihat kita, banyak yang namanya menggunakan Muhammad, berarti tidak putus. Inna syani'aka, kata Allah, Allah mengancam, barang siapa yang menghinamu wahai Muhammad, baik menghinamu sebagai nabi atau menghinamu sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami yang menghinamu kenabianmu dan menghina keluargamu, maka huwal abtar, Allah akan putuskan rahmat, Allah akan putuskan hubungan dengan orang tersebut. Hati-hati Pak, hati-hati. Sekarang nih Islam ini lagi dibentur-benturkan, ya. Kita nggak tahu Pak, apakah ulama-ulama habaib itu adalah benar keturunan Nabi atau bukan. Tapi kalau memang benar keturunan Nabi lalu dihina, maka dosanya kita. Inna syani'aka wal abtar. Maka hadirin yang dirahmati Allah, yuk sama-sama di Jumat kali ini kita ingat 3 ayat ini, kita renungi, kita pahami, lalu kita amalkan. Pertama, kita renungkan begitu banyak nikmat Allah beri kepada kita. Lalu yang kedua, setelah kita dikasih nikmat yang begitu banyak, fasholli, berdoa, merenung, bersyukur, beribadah, berinfak, lalu wanhar, dan kita berkurban. Maka yang ketiga, inna syani'aka wal abtar. Kita jaga Nabi Muhammad, kita perbanyak sholawat, kita cintai Nabi Muhammad agar kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq
وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Ini tiang. Ya. حي على الفلاح قد قامت الصلاة